telu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek yang akan kami buat sebagai laporan UTS, ujian tengah semester untuk mata kuliah pemrograman mobile. Sebelumnya, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan tim saya terlebih dahulu. Untuk di sini ada saya sendiri, Andi Arjuna Putra Ngandro dengan NIM 301 201 0001. Dan ditemani dengan teman saya ada Muhammad Fahri Noval Tajuddin dengan NIM 301 201 0020. Nah, baik langsung saja untuk yang pertama. Di sini kami akan memaparkan untuk hasil dari user interface yang telah kami buat untuk prototipe dari sistem yang akan kami buat. Nah, sebelumnya jadi untuk sistem yang akan kami buat ini dengan tema merupakan sistem informasi keamanan desa. Jadi aplikasinya ini berupa sebuah sistem aplikasi Android di mana nantinya setiap warga desa dapat mengajukan dapat mengajukan administrasi desa pada aplikasinya dan juga melakukan panggilan-panggilan darurat maupun terkait keamanan desa lainnya. Nah, langsung saja mungkin untuk pemaparan prototipe dari aplikasinya. Nah, baik, berikut untuk prototipe aplikasinya. Di sini ada dua flow. Untuk flow yang pertama dimulai dari halaman fetch register dan juga untuk flow yang kedua ini dimulai pada halaman login atau halaman masuk untuk orang-orang yang sudah mempunyai akun. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk diawali dari flow yang pertama. Nah, untuk tampilan flow yang pertama itu untuk tampilan dari flow yang pertama dari sistem yang akan kami buat seperti ini dan nantinya di mana untuk setiap sebelum login ke aplikasi nantinya untuk pengguna akan diminta untuk membuat akun terlebih dahulu dengan mengisi email dan kata sandi. Nah, setelah mengisi email dan kata sandi, pengguna dapat langsung menekan tombol daftar. Nah, setelah menekan tombol daftar, akan tampil menu pop-up yang menampilkan bahwa pengguna tersebut telah berhasil membuat akun. Nah, pada halaman ini nantinya pengguna akan diarahkan langsung ke halaman homepage, di mana ketika pengguna mengklik masuk sekarang, pengguna akan langsung diarahkan ke halaman homepage atau halaman dashboard. Nah, sebelum itu, di sini saya juga akan menjelaskan untuk flow yang kedua ketika kita mulai dari untuk orang-orang yang sudah mempunyai akun bisa langsung mengklik masuk sekarang, di mana untuk masuk sekarang pengguna nantinya akan diminta untuk memasukkan email dan juga kata sandi, kemudian menekan tombol lanjutkan. Nah, jika belum mempunyai akun, pengguna dapat menekan tombol daftar sekarang untuk text button-nya untuk melakukan pendaftaran akun dan di sini juga ada text button terkait lupa kata sandi jika ada pengguna yang lupa dengan kata sandi yang telah dibuat lupa dengan kata sandi dari akun yang telah dibuat. Nah, sebelum melanjutkan ke halaman dashboard, di sini saya akan melanjutkan untuk ke halaman lupa kata sandi terlebih dahulu. Di mana ketika pengguna mengklik text button untuk lupa kata sandi, pengguna akan diarahkan ke halaman lupa kata sandi untuk mengatur ulang kata sandi yang dari akun pengguna tersebut. Di mana di sini untuk yang pertama pengguna akan diminta untuk mengisi alamat email sesuai dengan akun yang telah didaftarkan, kemudian meminta untuk mengirimkan sebuah verifikasi untuk melakukan verifikasi pembuatan sandi baru. Nah, ketika mengklik tombol kirim, pengguna akan diarahkan ke halaman kode verifikasi di mana pengguna nantinya dimintai untuk mengisi kode verifikasi pada kolom tersebut. Nah, di mana ketika pengguna sudah mengisi text field tersebut, pengguna dapat
menekan tombol verifikasi untuk memverifikasi dan membuat kata sandi baru dan diarahkan ke halaman buat kata sandi baru. Nah, di sini nanti pengguna diminta untuk membuat kata sandi baru dengan memasukkan sandi baru dan mengkonfirmasi ulang sandi baru yang dibuat. Kemudian menekan submit new password. Ketika pengguna menekan tombol submit kata sandi baru, nantinya pengguna akan nantinya akan muncul sebuah pop-up yang menandai bahwa pengguna telah berhasil mengubah kata sandi dan diarahkan dan terdapat tombol yang mengarahkan langsung ke halaman dashboard. Nah, selanjutnya tadi untuk halaman dashboardnya, selanjutnya sih saya akan menjelaskan terkait halaman dashboardnya. Untuk halaman dashboardnya sendiri, di sini ada beberapa tampilan, di mana untuk yang pertama di sini ada menu notifikasi, ada profil, ada search, dan juga ada berupa informasi dan juga layanan-layanan dari aplikasi yang kami sediakan, serta informasi-informasi desa yang dapat di-scroll dan juga dapat dilihat untuk lebih banyak lagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk yang pertama dari menu notifikasi, di mana ketika pengguna mengklik notifikasi akan langsung diarahkan ke menu notifikasi. Seperti ini. Nah, di sini untuk menu notifikasinya sendiri, di sini untuk tampilan menu notifikasi yang masih kosong nantinya kasarannya akan seperti ini. Nah, ketika pengguna ingin kembali ke halaman dashboard, pengguna dapat langsung menekan tombol back. Nah, selanjutnya untuk menu search, di mana ketika pengguna ingin melakukan atau mencari sebuah informasi, pengguna dapat memasukkan kata kunci untuk sesuai yang dicari. Nah, ketika sudah mengetik kata kunci yang dicari, sebelumnya ketika pengguna mengetik teks field cari, pengguna kan dapat mengisi teks berupa kata kunci yang ingin dicari. Nah, ketika setelah mengisi tersebut, pengguna dapat menekan tombol search untuk mencari sesuai dengan kata kuncinya. Nah, seperti ini. Di sini ketika pengguna menekan tombol search akan tampil sebuah tampilan seperti ini, di mana ketika kata kunci yang dimasukkan salah akan tampil kata kunci yang dimasukkan tidak sesuai, maka akan tampil menu seperti ini. Nah, mungkin untuk menu search seperti itu untuk halaman not found-nya atau yang maksudnya untuk tidak dikenali untuk kata kuncinya. Jadi selanjutnya ketika pengguna ingin kembali ke menu dashboard, pengguna dapat langsung menekan tombol back. Kemudian di sini juga ada informasi-informasi terkait cuaca yang nantinya dapat berguna bagi pengguna. Kemudian di sini juga ada menu-menu layanan, di mana untuk layanan di sini merupakan layanan-layanan dari administrasi desa yang berkaitan dengan keamanan desa. Untuk layanannya ada berbagai fitur seperti ini di mana untuk di halaman dashboard akan ditampilkan kurang lebih 5 dari menu layanan dan untuk tambahan lainnya untuk pengguna dapat menekan tombol lainnya untuk melihat fitur layanan yang lebih banyak lagi. Jadi untuk mungkin ketika pengguna mengklik tombol lainnya akan tampil tampilan seperti ini, seperti tampilan ini. Di mana di sini kami akan menyajikan berbagai layanan yang dapat digunakan pengguna. Kemudian ketika ingin kembali ke menu halaman dashboard, pengguna dapat mengklik tombol back. Nah, di sini untuk penyuratan atau layanan administrasi yang kami sediakan, pengguna dapat mengklik langsung layanan tersebut, baik itu di halaman ini maupun di halaman dashboard yang tadinya. Di mana ketika pengguna mengklik
Untuk halaman mengklik salah satu layanan administrasi akan diarahkan ke formulir layanan administrasi yang diajukan. Di mana semisal di sini kami ingin mengajukan surat keterangan tidak mampu. Nah, ketika mengklik layanan administrasi surat keterangan tidak mampu akan diarahkan ke halaman form seperti ini, di mana pengguna akan dimintai data-data yang diperlukan dan jika sudah mengisi formulir tersebut, pengguna dapat mengirimkan untuk mengajukan permohonan persetujuan layanan administrasi. Ketika pengguna sudah mengklik tombol kirim, akan tampil menu pop-up seperti ini yang menandakan bahwa pengguna berhasil mengajukan surat dan akan diminta untuk menunggu persetujuan surat. Di halaman pop-up ini juga terdapat menu tombol untuk kembali ke halaman utama. Jadi ketika pengguna mengklik tombol ini, pengguna akan kembali ke halaman dashboard. Nah, mungkin untuk fitur layanan administrasi seperti itu. Selanjutnya untuk layanan informasi. Yang untuk layanan informasi, jadi untuk setiap informasi yang kami tampilkan di dashboard, halaman dashboard, akan berupa tampilan-tampilan singkat. Jadi yang kami tampilkan di menu dashboard untuk informasinya cuma secara singkat, jadi hanya berupa gambar dari informasi tersebut, judul, hari dan tanggal publikasi, dan juga author dari informasi tersebut. Di mana untuk jika ingin melihat informasi lebih lengkapnya, pengguna dapat mengklik informasi tersebut. Nah, seperti jika saya mengklik salah satu informasi di sini ya. Nah, di sini pengguna akan diarahkan ke halaman informasi yang lebih lengkapnya. Jadi pengguna dapat melihat, membaca untuk informasinya. Nah, mungkin untuk informasi seperti ini, kita kembali ke halaman dashboard. Jadi untuk dari halaman informasi, jika ingin kembali ke halaman dashboard, dapat menekan tombol back. Nah, selanjutnya untuk menu profil. Jadi profil yang kami tampilkan di halaman dashboard, ketika pengguna mengklik profil tersebut, nanti akan diarahkan ke halaman profile. Dimana untuk profile tampilannya seperti ini. Untuk kasarannya nantinya akan ada fitur-fitur yang bisa digunakan pengguna di halaman profil ini. Kemudian untuk halaman profile seperti ini, dan dari halaman profile jika ingin kembali ke halaman dashboard dapat menekan tombol back. Nah, mungkin untuk halaman dashboard kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait halaman profile tadi. Dari menu-menu navigasi kami, di sini ada 3, jadi ada dashboard, ada emergency call, dan juga profile. Nah, untuk halaman profile terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan halaman profile lagi terlebih dahulu. Dikarenakan halaman profile yang di dashboard ditampilkan di halaman dashboard dan juga di navigasi bar ini itu sedikit sama. Jadi ketika pengguna mengklik halaman profile yang ditampilkan di dashboard, itu akan sama tampilannya jika mengklik navigasi bar untuk halaman profile. Akan tampil seperti ini. Jadi ketika ingin kembali, juga dapat langsung menekan tombol home atau dashboard untuk kembali ke halaman dashboard. Mungkin untuk halaman profile seperti itu kurang lebih. Selanjutnya untuk navigasi halaman selanjutnya terkait emergency call. Jadi ketika pengguna mengklik tombol emergency call akan diarahkan ke halaman seperti ini dengan tampilan seperti ini. Di mana pada tampilannya ada sebuah peringatan untuk memperingatkan bahwa untuk halaman ini sedikit
krusial, di mana ketika dilarang untuk melakukan panggilan-panggilan yang berupa panggilan-panggilan iseng-isengan atau jahil, bisa dibilang panggilan jahil. Nah, selanjutnya di sini juga kami untuk panggilan darurat, di sini kami menyediakan layanan-layanan darurat, layanan panggilan darurat, di mana nanti pengguna dapat memanggil untuk informasi-informasi layanan daruratnya. Di sini yang akan kami sediakan, kami akan bekerja sama dengan beberapa pihak-pihak yang akan di untuk bekerja sama dengan pihak-pihak layanan darurat tersebut nantinya. Nah, di mana untuk tampilannya seperti ini, ada menu panggilan untuk ambulans. Jadi jika pengguna ingin melakukan panggilan, dapat langsung menekan tombol panggilan ini dan akan diarahkan ke halaman panggilan nantinya. Mungkin untuk halaman panggilan seperti ini, untuk panggilan darurat, kurang dan lebihnya untuk panggilan polisi, damkar, tim SAR, dan BPNB, PLN, itu sama nantinya dengan ambulans tadinya. Jika ingin memanggil layanan tersebut, dapat langsung mengklik tombol panggilan ini dan akan diarahkan ke halaman panggilan. Selanjutnya untuk kembali terlebih dahulu. Selanjutnya untuk apa lagi? Oh, mungkin untuk prototype. Untuk sementara ini tampilannya untuk sementara ini kami sajikan seperti ini. Mungkin untuk kurang lebihnya untuk prototipenya mungkin akan kami kembangkan lagi untuk kedepannya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan untuk teman saya, Mas Farih Naufal Tajuddin. Silakan. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Mas Arjuna. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk aplikasinya sendiri. Untuk yang pertama, di sini terdapat sebuah splash screen yang menampilkan logo aplikasi kami yang selanjutnya akan meredirect ke routing buat akun atau registrasi. Dimana untuk registrasi sendiri ini kami menggunakan stack, lalu yang bertumpuk antara sebuah gambar backgroundnya dan kontainer yang berisi kolom dan widget text field serta untuk buttonnya. Di sini semisal kita ingin mendaftar, maka akan muncul sebuah alert dialog yang berisi tentang gambar, teks, lalu button yang mengarah ke tampilan home-nya. Untuk selanjutnya yang masuk untuk yang page login ini kurang lebih sama seperti register tadi untuk layoutnya. Ini untuk lupa kata sandi yang berisi text field sama button. Lalu untuk kode verifikasi. Lalu untuk kata sandi, pembuatan kata sandi baru, ini ketika dipencet lanjutkan akan muncul sebuah pop-up kata sandi telah diubah, lalu berisi button juga. Untuk pop-up-nya sendiri ini menggunakan column dengan main axis elemen N. Lalu ketika diklik masuk sekarang akan ke home ini. Untuk di home sendiri di sini saya menggunakan sebuah list view dengan direksional vertikal. Yang atas ini menggunakan row yang berisikan icon dan image profile. Selanjutnya yang di bawahnya ini juga menggunakan row yang berisikan text field dan icon. Untuk yang hello user ini menggunakan kontainer serta row yang di dalamnya terdapat kolom untuk teks dan tampilan informasi cuaca ini. Untuk yang mendung ini gambar. Selanjutnya untuk tampilan di bawahnya terdapat row yang berisikan teks dan teks button untuk layanannya.
Untuk layanan ini di sini saya menggunakan scroll view yang diisinya itu column yang berisi image serta teksnya. Untuk layanan di sini sendiri, ketika diklik akan terdapat menu-menu layanan lainnya. Di mana di sini saya menggunakan row, serta di dalam row tersebut terdapat 2 column yang di-wrap dengan kontainer untuk memberikan warna background serta border radiusnya. Untuk yang header ini berisi yakni icon, lalu untuk ini teksnya. Jadi untuk iconnya sendiri di sini saya menggunakan Inkwell untuk ngepop screen ke sebelumnya. Selanjutnya untuk informasi ini sama dengan yang layanan menggunakan row dengan main axis-nya space between. Untuk yang di bawahnya ini menggunakan list view dengan axis horizontal. Untuk children-nya ini menggunakan kolom, lalu kontainer, lalu ini untuk di banjir desa ini untuk konten beritanya ini menggunakan padding. Yang di atasnya ini sebelumnya itu menggunakan image. Ketika ini informasi diklik semua akan masuk ke menu informasi-informasi yang lain. Dan ketika ini diklik itu meredirect ke konten informasinya, di mana di sini kami menggunakan image, lalu mohon maaf sebelumnya kami menggunakan list view yang berisikan image, lalu untuk ini teks row yang berisikan 3 item ini, lalu untuk yang memberikan jarak satu dengan yang lain ini menggunakan spacer, lalu di bawahnya terdapat konten beritanya yang di text align justify. Untuk yang popular item kurang lebih sama seperti yang informasi tadi. Lalu untuk layanannya di sini bisa klik untuk pengajuan surat layanannya. Di sini saya menggunakan widget untuk text field-nya yang berisi parameter tentang label, ukuran, weight-nya, lalu warnanya. Dan untuk buttonnya sendiri juga sama. Ketika ini diklik kirim, akan balik ke home. Selanjutnya ini untuk menu profile, terdapat yang atas ini terdapat row untuk icon, untuk back sama teks, lalu gambar, serta di bawahnya terdapat sebuah row yang berisikan gambar serta column yang berisikan teks dan teks. Untuk yang tengah ini yakni untuk panggilan daruratnya, di sini yang warna merah saya menggunakan container, lalu terdapat row yang berisikan column dan icon. Yang di dalam kolom sendiri terdapat dua teks. Lalu untuk di bawahnya saya menggunakan row yang berisikan column yang di dalam kolom tersebut berisikan image, teks, lalu ikonnya. Untuk pencariannya dan notifikasi, ini sementara tidak ada notifikasi untuk saat ini. Juga demikian dengan hasil pencariannya. Kurang lebihnya presentasi dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.